pemirsa, kembali lagi di Netizen News, sudah memasuki topik kedua. Kali ini kita akan intip dulu apa sih topik kedua yang akan diperbincangkan di Netizen News kali ini, yakni tentang Australia yang campuri kasus Jessica, di mana Jessica Kumolo Wongso tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin tidak akan dihukum mati. Hal itu menjadi persyaratan kesepakatan kerja antara Kepolisian Federal Australia atau AFP dan Polda Metro Jaya untuk memecahkan kasus tersebut. Kita akan lihat dulu beberapa headline pemberitaan. Berikan informasi, Australia minta Jessica tidak dihukum mati. Dan juga harian Australia Sydney Morning Herald memberitakan adanya kesepakatan itu dalam laporan yang terbit pada hari Minggu 28 Februari lalu, dan itu melaporkan bahwa Indonesia menjamin Jessica yang merupakan penduduk tetap atau permanent resident Australia tidak akan menghadapi hukuman mati terkait tuduhan bahwa dia telah membunuh temannya sendiri yang modusnya merupakan kopi yang dicampur dengan sianida. Kita akan lihat dulu respon dari para netizen. Hakim Tunggal PN Jakpus tolak pra peradilan tersangka Jessica Wongso. Ya, ini juga memang gugatan pra peradilan Jessica Kumolo Wongso berakhir dengan penolakan permohonan Jessica seluruhnya oleh Hakim Tunggal Iwayan Merta hari Selasa kemarin tanggal 1 Maret pagi. Iya, ini dia yang sudah merespon kepada kami di @netizennews, @netnews_metro_tv. Anda juga tentunya bisa mencuitkan opini, aspirasi Anda ke akun Twitter kami. Jessica Kumolo Wongso mau jadi saksi, malah jadi tersangka. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir di studio Medsos Netizen News ada pakar hukum pidana Pak Suparji Ahmad. Halo, selamat siang Pak Suparji. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Ini kita kalau lihat kemarin pra peradilan, kayaknya kalau pra peradilan kan identiknya dengan kasus-kasus politik begitu. Nah, ini juga kasus pidana ternyata bisa diperadilankan dan juga akhirnya malah ditolak. Ada lagi informasi mengenai Australia dan juga Polda Metro Jaya yang ternyata melakukan MOU atau kesepakatan begitu. Bisa dijelaskan teknisnya lebih sederhana tidak Pak Suparji? Jadi pra peradilan itu pada prinsipnya adalah bagian hak dari seorang yang ditetapkan menjadi tersangka atau kemudian yang ditahan agar proses hukumnya itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semacam kontrol horizontal antara aparat penegak hukum sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Itu apapun kasus hukumnya ya Pak Suparji? Apapun kasus pidananya bisa dilakukan pra peradilan, termasuk kasus Jessica atau JKW, Jessica Kumolo Wongso kemarin bisa diperadilankan. Mungkin pra peradilan ini menjadi tenar ketika kasus Pak Kapolri dulu kan, ya Pak Budi Gunawan dulu. Tapi sesungguhnya itu ada dalam hukum acara pidana kita, kitab undang-undang acara pidana kita, bahwa ketika seseorang ditahan, seseorang ditetapkan jadi tersangka atau diselidiki yang tidak dengan alat bukti yang cukup, bisa mengajukan gugatan pra peradilan agar kemudian pengadilan dengan cepat, waktunya kan cuma 7 hari, agar diberi putusan betul atau tidak prosesnya itu. Dalam kasus kemarin kan yang dijadikan objek pra peradilan adalah proses penyelidikan, penyidikan, penahanan dan pencekalan. Hakim Tunggal itu memutuskan semuanya ditolak karena memang sudah sesuai dengan prosedur, sudah alat bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan diselidiki atau kemudian ditahan atau diterapkan kemudian jadi tersangka. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita KUHAP memfasilitasi agar pra peradilan dalam konteks kasus pidana agar proses hukum itu betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dan hak asasi manusia. Kemudian poin yang kedua soal MOU antara Australia dengan Polda Metro Jaya itu sesungguhnya sah-sah saja ada MOU itu, tapi yang penting adalah bahwa kita adalah negara hukum yang berdaulat, tidak boleh diintervensi, kita harus menerapkan hukum kita. Kalau kemudian yang bersangkutan itu nanti memiliki bukti yang kuat, misalnya melakukan pembunuhan berencana, bisa saja dikenakan pidana mati atau kemudian pidana seumur hidup. Nah, itu kata-kata intervensi tadi ini juga yang menjadi perbincangan netizen. Ini pemirsa, kalau saya melihat timeline sekarang di @news Metro TV mengatakan bahwa ini kenapa jadi Australia ikut campur? Kesan ada intervensi dari Australia karena status dari Jessica Kumolo Wongso yang merupakan permanent resident begitu di Australia, dan akhirnya malah nanti hukum yang berlakunya yang mana? Itu jadi pertanyaan, Pak. Saya kira itu menjadi concern bagi netizen untuk mengawasi apakah nanti penegakan hukum kita itu betul-betul sesuai dengan aturan hukum kita yang ada, atau kemudian ada pengaruh dari pihak Australia. Kalau menurut saya tidak boleh dipengaruhi Australia, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada syarat apapun dalam proses kerjasama itu, apalagi bertentangan dengan kedaulatan hukum kita. Nah, salah satu syaratnya tadi adalah tidak menghukum mati misalnya, karena saya kira itu mestinya tidak bisa, karena itu akan berarti akan bertentangan dengan
KUHP kita, karena KUHP kita kalau seandainya terbukti ada pembunuhan berencana, ya maka bisa dihukum mati atau bisa dihukum seumur hidup. Jadi Anda mengatakan dengan kata lain, maksudnya ini merupakan sudah bentuk intervensi? Menurut saya tidak bisa layak dikatakan bagian dari intervensi atau bahkan akan bertentangan dengan Kitab Undang Hukum Pidana dalam konteks bagaimana sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan berencana. Jadi ini menurut saya bagian dari kontrol kita kepada penegak hukum, apakah polisi, jaksa atau hakim nanti harus menegakkan kedaulatan hukum kita, kedaulatan aturan main kita, jangan sampai dipengaruhi negara lain meskipun kemudian bahwa itu dia permanen residen atau apa, tetapi kan sesungguhnya dia melakukan kejahatan di sini. Sekali lagi korbannya ada di sini. Tetapi juga yang penting adalah melihat kasus ini, memang polisi, kejaksaan memiliki pekerjaan yang sangat besar untuk membuktikan sebetulnya apakah memang Jessica ini pelaku tunggalnya atau sebetulnya dia tidak melakukan itu sebagaimana yang dituduhkan dia. Jadi menurut saya menjadi pekerjaan besar di pengadilan nanti, jangan sampai kemudian nanti menghukum orang yang tidak bersalah. Menghukum orang yang tanpa alat bukti dan kemudian hukumlah memang betul kalau memang itu ada bukti yang cukup dan memang dia pelakunya. Itu pekerjaan besarnya. Tapi Pak Suparji, ini asing di telinga saya juga mungkin bagi para netizen bahwa oh ada ya kesepakatan antara institusi kepolisian untuk berjanji, ada syarat begitu, ada MOU bahwa tidak akan dihukum mati. Track record sebelumnya pernah tidak ada kasus yang serupa dengan ini dan akhirnya dilakukan kesepakatan seperti itu. Saya kira kalau perjanjian timbal balik pidana antar negara disahkan dalam ratifikasi suatu undang-undang ada. Tetapi kalau kemudian menyangkut teknis, menyangkut satu kasus tertentu, saya kira memang belum ada bahkan contoh ya. Apalagi kemudian saya akan membantu, kemudian jangan sampai nanti dihukum yang bersangkutan hukuman mati. Nah itu kan saya kira tidak tepat kalau dalam konteks penegakan hukum atau menegakkan kedaulatan hukum kita. Jadi ini bagaimana kita nanti netizen ini mengawal semua kedaulatan hukum kita, karena kita memang harus menegakkan itu. Jangan sampai kemudian nanti bisa saja orang terdakwa tertentu bisa pesan ke negara lain supaya mengintervensi, nanti bisa bahaya proses penegakan hukum kita. Jadi terinspirasi lagi begitu dengan kasus. Menjadi hukum itu tidak independen, tidak mandiri, tidak profesional kan itu. Tetapi memang bukan berarti secara otomatis Jessica ini adalah salah. Karena kita harus menggunakan praduga tidak bersalah. Dan pra-peradilan kemarin itu belum menyangkut pokok perkaranya, hanya menyangkut soal hukum acara pidananya dilaksanakan atau tidak. Soal nanti dia terbukti bersalah atau tidak, itulah nanti di pengadilan. Kita akan kawal kita akan kawal. Netizen yang penting adalah hukumlah seberat-beratnya kalau memang terbukti bersalah. Tetapi kalau memang tidak bersalah, carilah sebetulnya pelaku utamanya, dan kemudian yang penting lagi tegakkan hukum sebagai hukum yang berdaulat di Indonesia, jangan mudah diintervensi negara lain. Baik, terima kasih Mas Suparji atas pemaparannya yang sangat sederhana dan akhirnya orang yang awam hukum seperti saya akhirnya lebih mengerti. Terima kasih Pak Suparji, dan pemirsa Netizen News masih akan kembali selepas informasi-informasi terkini yang sudah kami rangkum dalam Headline News pukul 12 waktu. Pemirsa, gempa kuat mengguncang Kepulauan Mentawai Rabu malam ini. Gempa besar itu berpotensi tsunami, namun beberapa saat kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencabut peringatan tsunami tersebut. Gempa terjadi sekitar pukul 19:49 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa hingga kota Padang, Sumatera Barat. Akibat guncangan gempa ini, warga langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Warga masih bertahan di luar rumah dan juga di tempat-tempat aman yang lokasinya tidak terkena dampak gempa. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kepastian terkait jatuhnya korban maupun kerusakan bangunan akibat gempa ini. Ya, gempa berkekuatan 8,3 skala Richter di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dari informasi yang kami terima dari BMKG, gempa tersebut berpotensi tsunami. Gempa terjadi sekitar pukul 19:49 waktu Indonesia Barat dan pusat gempa berada di 682 km barat daya Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 10 km. Dari laporan warga di Mentawai belum ada informasi terkait adanya tsunami seperti yang sudah diperingatkan sebelumnya oleh BMKG.
Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait gempa di Kepulauan Mentawai, kita akan bergabung dengan Kepala Bidang Mitigasi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono. Selamat malam Pak Daryono. Selamat malam Pak. Pak Daryono, bisa kami informasi tepatnya 8,3 skala Richter atau 7,8 skala Richter? Terima kasih. Magnitudo gempa bumi ini setelah kita update itu 7,8, kedalamannya 10 km. Namun demikian, mekanisme sumber gempa bumi ini berupa patahan mendatar. Secara konseptual, patahan mendatar ini tidak akan memicu tsunami. Tsunami akan terjadi jika patahan yang terbentuk akibat gempa bumi ini berupa patahan vertikal. Apakah itu patahan naik atau turun. Dan hingga saat ini kita sudah belum mendapatkan laporan terkait dengan adanya tsunami yang terjadi di pesisir barat Sumatera. Ya, apakah kita masih menunggu konfirmasi dari peralatan kami, yaitu Tsunami Guide, untuk memantau pasang surut air laut yang terjadi. Apakah dengan demikian artinya memang peringatan tsunami itu dicabut, Pak Daryono? BMKG sebenarnya tidak memiliki istilah dicabut, tetapi peringatan itu diakhiri. Tapi setengah jam lagi, sekitar 1 jam lagi, kita akan akhiri peringatan ini. Sekitar 1,5 jam lagi dari sekarang? 1 jam lagi kita akhiri. 1 jam lagi dari sekarang akan diakhiri peringatan tsunami ini. Baik, sekali lagi saya koreksi. Saya koreksi sekali lagi, bukan 8,3 skala Richter, tapi 7,8 skala Richter ya? Pak. Lebih kecil setelah kita update analisis. Wilayah mana saja yang terdampak akibat getaran gempa ini? Hampir seluruh wilayah penghulu Sumatera Barat itu terdampak getaran. Sumatera Barat, apakah juga Sumatera Utara juga termasuk Pak? Karena kami baca di akun Twitter di BMKG, ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, dan juga Lampung. Iya, tapi paling besar dampaknya adalah Sumatera Barat. Ini karena jaraknya juga memang jauh Pak, sekitar 682 km barat daya Mentawai. Di sebelah timur zona 9D Strait. Jadi cukup jauh Pak, bukan di zona Megatrust, bukan di zona tumpukan lempeng. Bukan di zona tumpukan lempeng, ada lempeng Megatrust Sunda itu Pak? Bukan di situ ya? Bukan di situ Pak. Bukan di situ? Bukan di situ. Yang kita khawatirkan adalah peristiwa itu ada di zona Megatrust itu. Namun demikian, analisis kami menunjukkan bahwa pusat gempa jauh ada di 682 barat daya Mentawai. Artinya memang dampak getarannya atau mungkin ada gempa susulan seperti yang biasa terjadi, itu perkiraannya bagaimana Pak? Karena ini juga untuk antisipasi warga yang berada di sekitar Sumatera Barat, khususnya di Kepulauan Mentawai. Baik, memang salah satu karakteristik gempa kuat itu pasti diikuti gempa susulan. Namun demikian, dari pantauan kami, gempa susulan yang terjadi kekuatannya makin kecil dan lebih di bawah dari gempa utamanya. Dan ini wajar karena memang terjadi proses kesetimbangan tektonik hingga normal kembali batuan di tempat terjadi deformasi gempa bumi itu, Pak. Baik, sekali lagi kami konfirmasi, kami tegaskan kembali untuk peringatan tsunami untuk saat ini masih berlaku dan akan dievaluasi atau ditinjau dalam 1 jam ke depan, begitu Pak ya? Betul. Jadi apa himbauan dari BMKG untuk warga yang berada di sekitaran di radius 682 km dari pusat gempa ini? Kami minta tetap masyarakat waspada di situ, meskipun dari potensi ini memang relatif kecil. Sebaiknya menjauh dari zona pantai, karena memang ini peringatan dini tsunami belum diakhiri. Oke, jadi di seluruh kawasan pantai di Sumatera Barat, di bagian barat, terutama barat daya, untuk menjauhi itu lebih baik, karena memang kita belum mengakhiri peringatan dini yang kita keluarkan. Oke, baik, terima kasih Pak Daryono atas waktunya, Kepala Bidang Mitigasi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi. 8,3 skala Richter atau 7,8 skala Richter? Terima kasih. Magnitudo gempa bumi ini setelah kita update
itu sekitar 7,8. Kedalamannya 10 km. Namun demikian, mekanisme sumber gempa bumi ini berupa patahan mendatar. Secara konseptual, patahan mendatar ini tidak akan memicu tsunami. Tsunami akan terjadi jika patahan yang terbentuk akibat gempa bumi ini berupa patahan vertikal. Apakah itu patahan naik atau turun. Dan hingga saat ini kita sudah belum mendapatkan laporan terkait dengan adanya tsunami yang terjadi di pesisir barat Sumatera. Ya, apakah kita masih menunggu konfirmasi dari peralatan kami, yaitu Tsunami Guide, untuk memantau pasang surut air laut yang terjadi. Apakah dengan demikian artinya memang peringatan tsunami itu dicabut, Pak Daryono? BMKG sebenarnya tidak memiliki istilah dicabut, tetapi peringatan itu diakhiri. Tapi sekitar 1 jam lagi, kita akan akhiri peringatan ini. Sekitar 1,5 jam lagi dari sekarang? 1 jam lagi kita akhiri. 1 jam lagi dari sekarang akan diakhiri peringatan tsunami ini. Baik, sekali lagi saya koreksi. Saya koreksi sekali lagi, bukan 8,3 skala Richter, tapi 7,8 skala Richter ya. Pak. Lebih kecil setelah kita update analisis. Wilayah mana saja yang terdampak akibat getaran gempa ini? Hampir seluruh wilayah Bengkulu, Sumatera Barat, itu terdampak getaran. Sumatera Barat, apakah juga Sumatera Utara juga termasuk, Pak? Karena kami baca di akun Twitter di BMKG, ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, dan juga Lampung. Iya, tapi paling besar dampaknya adalah Sumatera Barat. Ini karena jaraknya juga memang jauh, Pak. Sekitar 682 km barat dari Mentawai. Di sebelah timur zona 9D Strait. Jadi cukup jauh, Pak. Bukan di zona megatrust, bukan di zona tumpukan lempeng. Bukan di zona tumpukan lempeng, ada lempeng megatrust Sunda itu, Pak? Bukan di situ ya? Bukan di situ, Pak. Bukan di situ? Bukan di situ. Yang kita khawatirkan adalah peristiwa itu ada di zona megatrust itu. Namun demikian, pra-peradilan kemarin itu belum menyangkut pokok perkaranya, hanya menyangkut soal hukum acara pidananya dilaksanakan atau tidak. Soal nanti dia terbukti bersalah atau tidak, itulah nanti di pengadilan. Baik, kita akan kawal ya. Kita akan kawal. Netizen Yang juga pasti penting akan adalah hukumlah seberat-beratnya kalau memang terbukti bersalah. Tetapi kalau memang tidak bersalah, carilah sebetulnya pelaku utamanya. Dan kemudian yang penting lagi, tegakkan hukum sebagai hukum yang berdaulat di Indonesia. Jangan mudah diintervensi negara lain. Baik, terima kasih Pak Suparji atas pemaparannya yang sangat sederhana, dan akhirnya orang yang awam hukum seperti saya akhirnya lebih mengerti. Terima kasih Pak Suparji. Dan pemirsa, Netizen News masih akan kembali selepas informasi-informasi terkini yang sudah kami rangkum dalam Headline News pukul 12 waktu. Pemirsa, gempa kuat mengguncang Kepulauan Mentawai Rabu malam ini. Gempa besar itu berpotensi tsunami, namun beberapa saat kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencabut peringatan tsunami tersebut. Gempa terjadi sekitar pukul 19:49 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa hingga kota Padang, Sumatera Barat. Akibat guncangan gempa ini, warga langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Warga masih bertahan di luar rumah dan juga di tempat-tempat aman yang lokasinya tidak terkena dampak gempa. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kepastian terkait jatuhnya korban maupun kerusakan bangunan akibat gempa ini. Ya, gempa berkekuatan 8,3 skala Richter di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dari informasi yang kami terima dari BMKG, gempa tersebut berpotensi tsunami. Gempa terjadi sekitar pukul 19:49 waktu Indonesia Barat, dan pusat gempa berada di 682 km barat daya Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 10 km. Dari laporan warga di Mentawai, belum ada informasi terkait adanya tsunami seperti yang sudah diperingatkan sebelumnya oleh BMKG. Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait gempa di Kepulauan Mentawai, kita akan bergabung dengan Kepala Bidang Mitigasi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Pak. Pak Daryono, bisa kami informasi
tepat. Pemirsa, kembali lagi di Netizen News, sudah memasuki topik kedua. Kali ini kita akan intip dulu apa sih topik kedua yang akan diperbincangkan di Netizen News kali ini, yakni tentang Australia yang campuri kasus Jessica, di mana Jessica Kumala Wongso tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin tidak akan dihukum mati. Hal itu menjadi persyaratan kesepakatan kerja antara Kepolisian Federal Australia atau AFP dan Polda Metro Jaya untuk memecahkan kasus tersebut. Kita akan lihat dulu beberapa headline pemberitaan. Berikan informasi, Australia minta Jessica tidak dihukum mati. Dan juga harian Australia Sydney Morning Herald memberitakan adanya kesepakatan itu dalam laporan yang terbit pada hari Minggu 28 Februari lalu, dan itu melaporkan bahwa Indonesia menjamin Jessica yang merupakan penduduk tetap atau permanent resident Australia tidak akan menghadapi hukuman mati terkait tuduhan bahwa dia telah membunuh temannya sendiri yang modusnya merupakan kopi yang dicampur dengan sianida. Kita akan lihat dulu respon dari para netizen. Hakim Tunggal PN Jakpus tolak pra peradilan tersangka Jessica Wongso. Ya, ini juga memang gugatan pra peradilan Jessica Kumala Wongso berakhir dengan penolakan permohonan Jessica seluruhnya oleh Hakim Tunggal Iwayan Merta hari Selasa kemarin tanggal 1 Maret pagi. Iya, ini dia yang sudah merespon kepada kami di @netizennews, @netnews_metro_tv. Anda juga tentunya bisa mencuitkan opini, aspirasi Anda ke akun Twitter kami. Jessica Kumala Wongso mau jadi saksi, malah jadi tersangka. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir di studio Medsos Netizen News, ada pakar hukum pidana Pak Suparji Ahmad. Halo, selamat siang Pak Suparji. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Ini kita kalau lihat kemarin pra-peradilan, kayaknya kalau pra-peradilan kan identiknya dengan kasus-kasus politik begitu. Nah, ini juga kasus pidana ternyata bisa diperadilankan dan juga akhirnya malah ditolak. Ada lagi informasi mengenai Australia dan juga Polda Metro Jaya yang ternyata melakukan MOU atau kesepakatan begitu. Bisa dijelaskan teknisnya lebih sederhana tidak Pak Suparji? Jadi pra-peradilan itu pada prinsipnya adalah bagian hak dari seorang yang ditetapkan menjadi tersangka atau kemudian yang ditahan, agar proses hukumnya itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semacam kontrol horizontal antara aparat penegak hukum sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Itu apapun kasus hukumnya ya Pak Suparji? Apapun kasus pidananya bisa dilakukan pra-peradilan, termasuk kasus Jessica atau JKW, Jessica Kumala Wongso kemarin, bisa pra-peradilankan. Mungkin pra-peradilan ini lain, maksudnya ini merupakan sudah bentuk intervensi. Menurut saya tidak bisa layaknya dikatakan bagian dari intervensi, atau bahkan akan bertentangan dengan Kitab Undang Hukum Pidana dalam konteks bagaimana sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan berencana. Jadi ini menurut saya bagian dari kontrol kita kepada penegak hukum, apakah polisi, jaksa, atau hakim nanti harus menegakkan kedaulatan hukum kita, kedaulatan aturan main kita, jangan sampai dipengaruhi negara lain, meskipun kemudian bahwa itu dia permanen residen atau apa, tetapi kan sesungguhnya dia melakukan kejahatan di sini. Sekali lagi, korbannya ada di sini. Tetapi juga yang penting adalah melihat kasus ini, memang polisi, kejaksaan memiliki pekerjaan yang sangat besar untuk membuktikan sebetulnya apakah memang Jessica ini pelaku tunggalnya atau sebetulnya dia tidak melakukan itu sebagaimana yang dituduhkan dia. Jadi menurut saya menjadi pekerjaan besar di pengadilan nanti, jangan sampai kemudian nanti menghukum orang yang tidak bersalah. Menghukum orang yang tanpa alat bukti, dan kemudian hukumlah memang betul kalau memang itu ada bukti yang cukup dan memang dia pelakunya. Itu pekerjaan besarnya. Tapi Pak Suparji, ini asing di telinga saya juga mungkin bagi para netizen bahwa ada ya kesepakatan antara institusi kepolisian untuk berjanji, ada syarat begitu, ada MOU bahwa tidak akan dihukum mati. Track record sebelumnya pernah tidak ada kasus yang serupa dengan ini dan akhirnya dilakukan kesepakatan seperti itu? Saya kira kalau perjanjian timbal balik pidana antar negara disahkan dalam ratifikasi suatu undang-undang ada. Tetapi kalau kemudian menyangkut teknis, menyangkut satu kasus tertentu, saya kira memang belum ada bahkan contoh ya. Apalagi kemudian saya akan membantu, kemudian jangan sampai nanti dihukum yang bersangkutan hukuman mati. Nah, itu kan saya kira tidak tepat kalau dalam konteks penegakan hukum atau menegakkan kedaulatan hukum kita. Jadi ini
bagaimana kita nanti netizen ini betul-betul mengawal semua kedaulatan hukum kita. Karena kita memang harus menegakkan itu. Jangan sampai kemudian nanti saja, bisa saja orang terdakwa tertentu bisa pesan ke negara lain supaya mengintervensi, nanti bisa bahaya proses penegakan hukum kita. Jadi terinspirasi lagi begitu dengan kasus. Menjadi hukum itu tidak independen, tidak mandiri, tidak profesional kan itu. Tetapi memang bukan berarti secara otomatis Jessica ini adalah salah. Karena kita harus menggunakan praduga tidak bersalah dan menjadi tenar ketika kasus Wakapolri dulu kan, ya Pak Budi Gunawan dulu. Tapi sesungguhnya itu ada dalam hukum acara pidana kita, undang-undang acara pidana kita, bahwa ketika seseorang ditetapkan jadi tersangka atau diselidiki yang tidak dengan alat bukti yang cukup, bisa mengajukan gugatan pra peradilan agar kemudian pengadilan dengan cepat, waktunya kan cuma 7 hari, agar diberi putusan betul atau tidak prosesnya itu. Dalam kasus kemarin kan yang dijadikan objek pra peradilan adalah proses penyelidikan, penyidikan, penahanan dan pencekalan. Hakim tunggal itu memutuskan semuanya ditolak karena memang sudah sesuai dengan prosedur, sudah alat bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan diselidiki atau kemudian ditahan atau diterapkan kemudian jadi tersangka. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita KUHP memfasilitasi aja pra peradilan dalam konteks kasus pidana agar proses hukum itu betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dan hak asasi manusia. Kemudian poin yang kedua soal MOU antara Australia dengan Polda Metro Jaya itu sesungguhnya sah-sah saja ada MOU itu, tapi yang penting adalah bahwa kita adalah negara hukum yang berdaulat, tidak boleh diintervensi, kita harus menerapkan hukum kita. Kalau kemudian yang bersangkutan itu nanti memiliki bukti yang kuat, misalnya melakukan pembunuhan berencana, bisa saja dikenakan pidana mati atau kemudian pidana seumur hidup. Nah, itu kata-kata intervensi tadi ini juga yang menjadi perbincangan netizen. Ini pemirsa, kalau saya melihat timeline sekarang di Metro TV mengatakan bahwa ini kenapa jadi Australia ikut campur. Terkesan ada intervensi dari Australia karena status dari Jessica Kumolo Wongso yang merupakan permanent resident begitu di Australia, dan akhirnya malah nanti hukum yang berlakunya yang mana, itu jadi pertanyaan, Pak. Saya kira itu menjadi concern bagi netizen untuk mengawasi apakah nanti penegakan hukum kita itu betul-betul sesuai dengan aturan hukum kita yang ada, atau kemudian ada pengaruh dari pihak Australia. Kalau menurut saya tidak boleh dipengaruhi Australia, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada syarat apapun dalam proses kerjasama itu, apalagi bertentangan dengan kedaulatan hukum kita. Nah, salah satu syaratnya tadi adalah tidak menghukum mati misalnya, karena saya kira itu mestinya tidak bisa, karena itu akan bertentangan dengan KUHP kita, karena KUHP kita kalau seandainya terbukti ada pembunuhan berencana, ya maka bisa dihukum mati atau bisa dihukum seumur hidup. Jadi Anda mengatakan dengan kata